Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revania dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah dalam hidup saya. Sejarah dalam hidup saya itu mengikuti lomba baris berbaris saat saya masih SMP. Perlombaan ini menjadi perlombaan yang tidak akan pernah saya lupakan karena lomba ini memberi saya pengalaman dan kesan yang sangat berharga. Sebelum itu, perkenalkan dulu teman-teman seperjuangan saya. Ini dia mereka. Di sebelah sini ada aku. Di samping aku ada Nadia, Salsa, Gegana, Aprilia yang bisa disebut April, Desti, dan Garnisha yang biasa disebut Garnis. Di barisan bawah ada Raisa yang biasa disebut Rai, lalu ada Nazwa, Nervi, Alfia yang bisa disebut Alfi, Mulki, Sela, Keiza, Risha, dan yang terakhir ada Isan. Awal perjuangan kita berawal di bulan September tahun 2019. Saat itu, kakak kelas atau senior kita bertanya sekaligus menawarkan apakah kita mau untuk mengikuti lomba. Karena dengan rasa semangat untuk mencari pengalaman baru dan juga sedikit menguji keberanian, kita menerima tawaran itu. Senior kita juga bilang kalau mau ikut lomba, latihannya harus sering, seminggu 3-4 kali. Dan kalau udah hamil sebulan atau hamil 30 hari, latihan menjadi diperketat jadi setiap hari, termasuk hari Sabtu. Dan kita menyetujuinya. Hari demi hari, minggu demi minggu, gak kerasa udah hamil 30 hari lagi. Kita semakin sering latihan sampai pulang maghrib, kita semakin sering kehilangan suara karena teriak dalam waktu yang panjang, dan pastinya semakin tegang untuk menghadapi perlombaan itu. Singkat cerita, sampailah kita di hari dimana kita harus berlomba. Tanggal 22 Februari tahun 2020 menjadi hari yang tidak akan terlupakan, karena pada hari itu kita melukiskan sejarah baru dalam kehidupan kita masing-masing dan mendapatkan pengalaman baru. Lalu saat akan tampil, perasaan itu deg-degan banget, tegang, takut, gemeter, senang, pokoknya campur aduk. Dan saat tampil, yang aku rasain ya tetap deg-degan dan tegang, tapi aku berusaha buat gak tegang dengan berpikiran kalau aku itu lagi latihan di sekolah tanpa ada yang menonton. Tapi pikiran aku itu buyar karena saat hampir di ujung penampilan banyak sekali tepuk tangan orang-orang untuk kita. Setelah tampil tadi, rasanya lega banget, kayak melepas beban yang berat. Kita saling menyemangati karena ternyata saat tampil tadi ada sedikit kesalahan dari salah satu teman aku. Tapi aku dan teman-teman yang lain gak mempermasalahkan itu karena kita ikut lomba di sini bukan untuk menang dan membawa pulang piala sebagai juara umum, tapi kita lomba di sini untuk mencari pengalaman. Gak kerasa tiba-tiba udah sore, sekitar jam 14.20 kita diarahkan untuk kumpul di lapangan untuk mengikuti acara penutupan sekaligus pengumuman juara. Kita gak berharap dapat juara yang tinggi karena saingan yang dari sekolah lain pun bagus-bagus. Tapi kita tetap berdoa semoga usaha kita selama hampir setengah tahun ini berbuah manis. Dan alhamdulillah berbuah manis, kita dapat juara Madya 2 dan danton terbaik 3. Juara Madya itu kalau dikonversi ke urutan angka jadi 12. Meskipun kita cuma dapat juara 12 dan danton terbaik ketiga, kita tetap bersyukur karena perlombaan ini menjadi pencapaian terbesar kita. Dari cerita ini aku dapat banyak banget pembelajaran, pengalaman, dan cerita. Pembelajarannya, kalau kita mau hasil yang baik, kita harus usaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, sekuat tenaga, dan sebisa yang kita bisa. Lalu aku juga jadi belajar buat menabung, karena setiap hari aku selalu menyisihkan 2.000 untuk biaya perlombaan. Untuk pengalaman, banyak banget pengalaman yang aku dapat, mulai dari pengalaman ikut lomba se-Jawa Barat, rasanya punya teman yang seperjuangan, dan lain-lain. Dan kalau cerita banyak, mulai dari kita yang saling ngeluh di grup WA, kalau lagi pada capek, ada yang pegal kaki, tangan, bahu, paha, dan lain-lain. Terus pulang sore menjelang maghrib, tapi bareng-bareng itu seru banget.
dan masih banyak cerita lucu lainnya. Sekian cerita sejarah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.